Halo, kita ketemu lagi. Sore hari ini kita mencoba untuk berbagi lagi lewat live di kelas pembelajaran tentang produk Faras. Silahkan untuk teman-teman yang lagi on saat ini, ada 48 anggota peserta di kelas ini. Silahkan untuk mengikuti live kita sambil nunggu yang mau join. Saya mau pilih materi. Mungkin teman-teman ada yang mau memilih materi tentang apa yang terkait dengan produk Faras, silahkan langsung di komen. Jika ada yang bertanya pun boleh, silahkan di komentar ya. Saya akan langsung jawab di live kali ini. Kemarin di live yang pertama, kemarin kita sudah bahas semua macam-macam produk Faras. Ada 19 macam produk Faras. Satu-satu sudah kita jabarkan manfaatnya masing-masing di kelas live kita yang kemarin ya. Hari ini kayaknya kita akan bahas tentang kenapa kok minyak Faras bisa menyembuhkan gitu ya. Apa saja teorinya yang mendukung kenapa minyak Faras yang hanya dibalur-balur kok bisa menyembuhkan. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua kita bisa bahas cara-cara balur dan terapi-terapi yang benar untuk berbagai macam keluhan. Itu ya. Sudah ada berapa yang live yang online? Hari ini saya ditemanin sama diffuser. Bisa lihat ini diffuser kita. Cantik sekali diffusernya ya. Jadi tadi kita pakai minyak esensial yang lemongrass ya. Cantik sekali diffusernya. Dia bisa berubah warna. Jadi uapnya ini dia selain memberikan aroma terapi untuk ruangan, molekul-molekul dari minyak esensial juga muncul dari uap ini. Dia bisa mempengaruhi tidak hanya emosi, mood, perasaan, dan pikiran kita, tapi juga sampai ke fisik, keluhan-keluhan yang terkait dengan fisik. Karena banyak sekali literatur yang mengarahkan bahwa ternyata molekul-molekul dari minyak esensial itu juga bisa mempengaruhi kesehatan secara fisik. Itu cantik ya. Oke, kita mulai. Selamat sore Ibu Veronica, Bandung hadir ya. Di mana lagi yang hadir? Bandung sudah hadir, Bali hadir. Saya Bali hadir. Oke, kita mulai. Kita bahas ini dulu ya. Saya carikan slide. Nah, pembahasan apakah kira-kira yang terkait dengan struktur kulit? Seperti yang tadi saya jelaskan, mengapa kok minyak Faras bisa menyembuhkan? Kan begitu, banyak pertanyaan yang muncul. Padahal produknya hanya dibalur-balur, hanya dioles-oles, tidak pakai diminum, tidak pakai disuntik, kok bisa menyembuhkan gitu.
Padahal teman-teman biasanya taunya obat itu harus diminum. Ya, jadi kita taunya kalau sakit ya harus minum obat begitu. Nah, sekarang kita sebenarnya bersyukur sekali diperkenalkan sebuah produk yang memperkenalkan penyembuhan tanpa diminum. Itu cukup dibalurkan saja. Nah, bagaimana teorinya? Saya harus menjelaskan dari dua sisi ya. Satu dari sisi medis, karena saya adalah apoteker, biar masuk ke analisa logika kita. Yang kedua, saya akan jelaskan dari sisi tradisi, karena tradisi-tradisi penyembuhan dengan menggunakan minyak rempah ini adalah tradisi yang sudah dianut oleh nenek moyang kita dari zaman dulu. Ya, itu wajib kita juga ketahui dan pelajari bersama-sama nanti. Tuh. Ya, satu persatu sekarang kita mulai penjelasan secara medis. Ya, dari slide Bapak Ibu lihat struktur kulit kita itu ada 3. Ya, struktur kulit kita itu ada 3. Ada lapisan epidermis, ada lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. 3 lapisan kulit. Nah, dari 3 lapisan kulit ini, di lapisan yang paling dalam yaitu hipodermis, di situ ada yang namanya pembuluh darah, ada yang namanya jaringan saraf. Nah, ketika kita mengoleskan apapun itu di kulit, jika dia bisa masuk sampai lapisan hipodermis, lapisan yang ketiga, maka dia akan tertangkap oleh yang namanya pembuluh darah. Itu makanya hati-hati pemakaian kosmetik yang berbahan kimia yang berat, itu juga bisa berefek terhadap kesehatan kita. Seperti merkuri itu kan biasanya pemakaiannya dengan warning gitu, dengan hati-hati, karena kalau dipakai jangka tidak tepat, dia bisa mempengaruhi sistem kesehatan kita. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, kulit itu punya daya penyerapan. Dia salah satu organ tubuh yang mempunyai fungsi absorpsi. Ya, dia bisa masuk. Nah, ketika minyak itu kita sentuhkan di bagian kulit dalam jumlah yang banyak, dia juga bisa masuk di lapisan hipodermis ini. Di situ ditangkap oleh jaringan saraf dan pembuluh darah, sehingga juga bisa masuk mencari bagian yang sakit. Itulah teorinya yang secara medis disebut dengan sistem pengobatan transdermal. Seperti itu ya. Makanya biasanya kalau teman-teman memakai minyak faras kan dianjurkan untuk tidak dioles, tetapi dibalurkan gitu. Balur itu artinya pakai minyak dalam jumlah yang banyak, dituang dulu di tangan, baru kemudian digosokkan sampai kulit basah. Nah, ketika basah, disitulah sebenarnya harapannya kita agar minyak itu bisa masuk sampai ke lapisan yang ketiga. Makanya pemakaiannya harus dibalur, ya, jangan dioles, jangan irit pakainya, seperti itu. Teman-teman juga karena sudah reseller, ketika memberitahu kepada pasiennya saat menterapi, sebaiknya infokan dari awal pakainya itu banyak, jadi sampai kulit basah. Karena teorinya kita harus memasukkan minyak itu sampai lapisan kulit yang ketiga, itu teorinya. Ketika masuk di situ dia akan bereaksi. Kalau nggak masuk di situ sama dengan, jadi gunanya dia hanya di lapisan atas. Mungkin untuk gatal-gatal itu bisa, tapi kalau kita maunya untuk benjolan ya kayak itu, kista, lalu yang harus mengalir lah di jalur tubuh, itu wajib balur sampai basah gitu ya. Makanya
dosis yang benar untuk pemakaian minyak Faras itu adalah 3 botol untuk 1 bulan. Seperti itu. Wajib untuk pemula yang baru pakai itu rutinkan, jangan putus di 3 botol yang pertama, harus habis untuk 1 bulan. Itu teorinya ya. Jadi namanya adalah sistem pengobatan transdermal, yaitu suatu metode pengobatan yang memasukkan obat lewat pori-pori kulit, begitu ya. Sudah ada berapa yang live, yang online? Bunda Noni kok Semarang? Bunda Noni kan di mana namanya, di Toraja. Bu Tias, Morowali, Sulteng hadir. Baik, teman-teman yang lain saya tunggu. Gitu ya. Dari struktur kulit. Nah, bagaimana kemudian minyak prosesnya masuk? Minyak itu masuknya lewat sela-sela pori-pori kulit. Karena dia molekulnya kecil, dia bisa masuk di sela-sela lapisan kulit itu. Itu gambarnya. Ya, gambarnya yang di atas, yang di slide saya itu, dia bisa masuk di sela-sela pori-pori kulit yang sana, yang lingkaran kecil itu. Yang lingkaran itu tuh di atas. Nah, itu dia masuk di sela-sela pori-pori kulit, menembus sampai di lapisan yang ketiga, itu ya. Sampai di lapisan ketiga ditangkap dengan nama yang namanya pembuluh darah jaringan saraf. Itu. Ini ya, kalau secara medis kita sudah dapatkan teorinya. Nah, satu keuntungan lagi yang bisa saya ceritakan buat para sahabat reseller. Kita ini bentuk sediaannya adalah minyak. Produk kita ini bentuk sediaan namanya minyak. Karena bentuk sediaan minyak, kita punya satu keuntungan lebih lagi. Karena di kulit kita itu ada namanya jaringan lemak atau jaringan minyak. Ya, sebum itu ya, jaringan minyak. Secara alami memang ada di bawah kulit kita, itu namanya kelenjar minyak. Nah, karena bentuk sediaan kita minyak, keuntungannya adalah ketika kita bisa membalurkan, dia bisa terikat kuat di lapisan minyak alami kulit kita. Karena minyak ketemu minyak itu ikatannya sangat kuat. Itu keuntungan kita juga sebagai bentuk sediaan minyak untuk struktur kulit kita ini, struktur kulit alami tubuh itu, gitu ya. Minyak yang kita oles ketemu minyak alami yang ada dalam kulit itu menyatu lebih kuat. Makanya penyerapan minyak ke dalam tubuh itu sangat kuat, ya, sangat cepat. Makanya banyak testimoni yang teman-teman lihat itu, baik itu di Facebook atau YouTube, cerita-cerita penyerapannya cepat, itu ya, proses penyembuhannya juga cepat terjadi. Inilah teorinya. Tapi ingat, minyak yang dibalur itu harus minyak murni. Ya, itulah yang membedakan kenapa minyak Faras bagus atau terbukti, karena dia minyak murni. Hanya minyak murni yang bisa mengalir atau diabsorpsi sempurna di pori-pori kulit dan bisa terikat di minyak alami itu. Makanya Faras memang mengutamakan kualitas karena yang dicari adalah kesembuhan gitu. Walaupun harganya yang dibilang sedikit mahal, itu tidak menjadi masalah karena sediaan yang dibuat adalah memiliki kualitas yang sangat bagus tentunya ya. Itu dari segi medis. Nah, kalau boleh saya cerita, tradisi-tradisi penyembuhan dengan menggunakan minyak rempah ini sebenarnya, oh Bu Noni lagi di Semarang ya.
Ada apa Bu Noni di Semarang? Bu Leni hadir, Makassar hadir. Mbok Putu hadir, Tabanan hadir juga. Oke, lanjut ya. Undang temannya lagi untuk hadir. Sebelum adanya sistem pengobatan yang diminum, nenek moyang kita dulu mengenal yang namanya minyak untuk pengobatan gitu. Jadi apapun sakitnya dulu, ketika zaman perang juga prajurit perang dulu juga memakai minyak ketika lagi kondisi mau bertempur untuk daya tahan tubuh juga seperti itu. Jadi hanya dengan membalurkan rempah-rempah di keseluruhan tubuh, urap ya, diurap seperti itu, maka bisa mengobati luka-luka kondisi perang dan juga bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya. Seperti itu. Jadi fenomena ini sebenarnya sudah dilakukan dari zaman nenek moyang kita dahulu, sebelum dikenal yang namanya obat-obat dalam bentuk diminum gitu ya. Baru kemudian ada yang namanya cerita jamu seperti itu, atau parem itu. Kemudian jadi itu rempah-rempah tetapi dia direbus, diambil airnya, diminum, itu jamu. Itu kemudian baru muncul ya. Intinya teori penyembuhan dengan memasukkan obat lewat minyak ini ternyata sudah dipakai dari zaman nenek moyang kita zaman dulu. Itu diceritakan di seluruh kitab-kitab pengobatan yang ada di Nusantara. Ya, banyak sekali literatur atau primbon-primbon atau kitab-kitab pengobatan yang membicarakan tentang terapi-terapi penyembuhan dengan menggunakan rempah-rempah yang sudah diolesi terus dicampur dengan minyak ini. Baik itu di Bali, di Jawa, Kalimantan, Sumatera, semua kerajaan-kerajaan zaman dulu memiliki warisan-warisan pengobatan ini. Seperti itu. Jadi sekarang di zaman ini teori-teori pengobatan yang lewat kulit sudah mulai diadopsi oleh dunia barat. Sedangkan kita sebagai orang timur sudah menggunakan teori-teori ini sebenarnya dari zaman dulu. Cuman orang zaman dulu tidak tahu itu namanya teori apa. Yang jelas sudah dipraktekkan dan terbukti membantu mengatasi keluhan, terbantu tubuh menjadi lebih segar, lebih fit, lebih berenergi, seperti itu ya. Nah, dengan begini sebenarnya inilah salah satu visi dan misi dari perusahaan Faras. Sebenarnya tujuan utamanya ingin kembali mengembalikan tradisi-tradisi atau ke terapi-terapi pengobatan yang nenek moyang kita dulu lakukan gitu, sehingga tradisi-tradisi itu dikenal kembali oleh generasi-generasi di zaman kita dan sampai generasi-generasi seterusnya, sehingga kedepannya kita akan bangga memiliki teknik-teknik terapi atau teknik-teknik penyembuhan yang sebenarnya tidak kalah tidak kalah efeknya, tidak kalah hebatnya dengan penyembuhan dunia barat zaman sekarang. Seperti itu ya. Ini ceritanya. Nah, ini juga saya tunjukkan slide-nya bagaimana kulit kita bisa menangkap 108 rempah yang ada di minyak Faras itu. Secara medis bisa dibuktikan ya. Oke, sekarang mau bahas apa lagi? Jadi sudah ketemu jawabannya, kenapa kok minyak Faras hanya dioles-oles, hanya dibalur-balur saja bisa menyembuhkan. Itu teorinya. Selain itu, sebenarnya ketika kita membalurkan bagian tubuh yang sakit, sebenarnya kita sudah membangun hubungan kasih sayang dengan tubuh. Itu perlu dicatat ya, karena tubuh yang sakit itu sebenarnya
dia butuh perhatian, teman-teman. Dia butuh perhatian sebenarnya. Kita lama sekali melupakan tubuh ini. Ya, kita punya kaki yang telah mengantar kita pergi dan berjalan kemana-mana. Kita punya mata yang 24 jam menemani kita sehingga kita bisa melihat keindahan dunia ini. Tapi kita seringan lupa, tidak memberikan perhatian. Nah, kurangnya perhatian sehingga timbul sakit. Sakit itu adalah salah satu bentuk tubuh komplain, gitu ya. Itu sebenarnya salah satu alarm tubuh kita untuk mengingatkan bahwa kita itu harus mengingat kembali tubuh ini. Makanya dengan menyentuh tubuh kita, dengan membalur kan otomatis kita menyentuh bagian yang sakit. Ya, kita sambil kita berdoa, terima kasih mata sudah menemani saya 24 jam. Sehingga saya bisa melihat keindahan dunia. Oh, terima kasih kaki telah mengantarkan saya berjalan sambil mengoleskan minyak faras, sambil menyentuh, sambil memberikan doa-doa seperti itu. Maka sebenarnya kita sudah membangun hubungan kasih sayang itu. Nah, kita juga sebagai penjual minyak faras wajib menginformasikan ini gitu. Usahakan kasih tahu kepada si pasien untuk saat membalur itu butuh perhatian gitu. Tidak hanya sekedar membalur, penuh perasaan. Karena sebenarnya ketika kita membalurkan dengan cinta kasih, di sana proses penyembuhan bisa terjadi lebih cepat. Seperti itu. Ya, bangunlah hubungan kasih sayang lagi dengan tubuh. Kalau dari segi medis, ketika kita menyentuh organ-organ kita yang bermasalah, ini di sini sebenarnya kan kulit itu kan sebenarnya salah satu indera sensor tubuh kita. Ketika indera ini tersentuh dengan sentuhan lembut kasih sayang saat membalur minyak faras itu, semua hormon-hormon yang berpengaruh dalam proses penyembuhan itu juga akan bisa diaktifkan. Hormon endorfin, serotonin, oksitosin itu ya akan bisa kembali aktif sehingga itu secara medis sudah dibuktikan. Makanya proses sentuhan itu juga adalah salah satu teknik terapi yang ditekankan dalam proses pengobatan dengan menggunakan minyak ini. Seperti itu. Makanya balurkanlah minyak faras ini dengan penuh kasih sayang, penuh perhatian, jangan tergesa-gesa seperti itu ya. Kalau memang harus membalur selama 10 menit, 15 menit, balurlah dengan jangka waktu itu. Jangan terburu-buru, berilah waktu. Ketika tubuh merasa diperhatikan, dia merasa disayangi, maka dia akan merespon untuk berusaha secepat mungkin kembali sehat seperti itu ya. Jadi utamakan saat habis mandi pagi, saat habis mandi sore, dan menjelang tidur malam itu balur agak panjang, 15 menit kalau bisa ya. Tuang dulu di tangan agak banyak, balur sampai basah. Sampai basah, ingat ya, balur jangan oles. Sampai basah lalu gosok-gosok. Setelah basah, gosok-gosok. Kalau udah kering, ambil lagi. Tuang lagi, basahi lagi, gosok lagi. Seperti itu, pokoknya 15 menit. Ya, anjurkan pasien kita melakukan itu. Intinya terapi awal 3 botol itu wajib habis untuk penyembuhan di awal. Seperti itu, ya. Kapan terapi balurnya? Yang di bagian sakit, usahakan sering mungkin 1-2 jam sekali balur. Kalau siangnya kerja, ya nggak bisa kita balur. Kalau mau pakai yang roll ini boleh di roll, siang hari boleh. Tapi pastikan ketika pulang sore hari, habis mandi sore sampai malam itu dipepetkan, diperbanyak balurnya seperti itu agar untuk mengejar yang siang hari. Ya, jadi lakukan proses pembaluran agak lama mulai dari sore kalau siangnya tidak ada waktu. Tuh, sering mungkin di bagian yang sakit
Ingat, apapun keluhannya, sepanjang tulang punggung telapak kaki juga wajib ikut dibalur ya. Bila perlu, yang pada saat malam hari itu balurkan di keseluruhan tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sehingga teman-teman akan merasakan proses penyembuhan yang lebih cepat, gitu ya. Ingat, dampingi pasiennya agar melakukan proses terapi seperti itu. Untuk yang biasanya komplain, oh saya kok tidak ada perubahan, ada saja nanti yang seperti itu. Jadi teman-teman wajib tanyakan, oh sudah berapa habis botolnya selama sebulan ini, tanyakan. Biasanya mereka menjawabnya masih ada minyaknya, padahal harusnya habis, tetapi karena tidak dipakai rutin makanya masih. Jadi ingatkan kembali pasiennya untuk mengulang proses terapi yang benar ya. Ingatkan juga untuk mengkonsumsi air putih yang cukup. Sehabis balur, pastikan yang diminum adalah air yang hangat-hangat kuku. Untuk apa tujuannya air hangat itu sebenarnya? Tujuannya satu adalah untuk membuka kembali pori-pori kulit kita. Kalau pori-pori kulit yang terbuka, itu akan memaksimalkan proses penyerapan minyak ke dalam tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menaikkan suhu tubuh kita. Ketika suhu tubuh kita di atas normal, itu akan memudahkan juga memasukkan minyak ke dalam tubuh. Ya, yang kedua itu manfaatnya, meminum air putih hangat-hangat kuku. Yang ketiga, manfaatnya adalah untuk membuang racun dalam tubuh kita. Karena sisa-sisa metabolisme tubuh atau racun-racun dalam tubuh itu harus dibuang. Itu adalah proses detoks secara alami ya. Buangnya itu adalah lewat air kencing. Ya, makanya kita butuh minum dalam jumlah yang cukup. Itu teorinya. Makanya wajib kita dampingi siapapun pelanggan kita, siapapun pasien kita untuk minum air putih yang cukup. Seperti itu. Ya. Siapa lagi yang on? Nana Nadrah hadir bun dari Palu. Oke. Ibu Sance dari Maluku hadir ya. Nggak ada yang tanya? Ada yang tanya? Mana pertanyaannya? Ibu Veronica, buat yang gagal ginjal yang sudah cuci darah 2 kali 1 minggu, gimana bun pengobatannya? Kalau gagal ginjal itu berarti ginjalnya sudah gagal ya. Sebenarnya usahakan, kalau boleh diminta, sebelum gagal jagalah ginjal Anda. Ya, karena kalau gagal itu agak berat dia prosesnya. Tapi saran saya juga tangani beberapa kasus seperti ini. Satu, tetap konsultasi ke dokter. Silahkan lanjutkan terapi apa yang sudah dilakukan. Kedua, minyak faras ini akan membantu gejala-gejala lain yang timbul dari keluhan utama gagal ginjal. Biasanya bengkak-bengkak, pegal, nyeri, pusing, mual, itu biasanya mengikuti sakit gagal ginjal itu. Nah, minyak faras di sana perannya. Dan yang paling penting itu akan meningkatkan kualitas tidur. Itu juga sangat penting. Ketika tidur, di situ juga proses penyembuhan akan lebih baik. Bangun tidur juga akan lebih segar gitu ya. Silahkan anjurkan tetap pembaluran. Tapi yang jelas untuk yang sudah gagal ginjal ini dia banyak pantangan. Makan yang bagus pun kadang nggak boleh gitu. Minum pun dibatasi gitu. Makanya saya biasanya sarannya minum airnya sedikit-sedikit saja tapi sering kali ya. Minum lagi buang air kecil lagi minum, karena wajib tetap minum tapi kita harus akali karena dia sudah gagal ginjalnya. Jadi sebaiknya
sebelum gagal, jagalah dulu dengan membalur paras rutin. Itulah poinnya pokoknya. Ya, ada kok beberapa kemarin ada yang nge-share testimoni pasien yang biasa cuci darah 3 kali seminggu dengan balur paras rutin, akhirnya cuci darahnya bisa berkurang. Hanya 2 kali aja seminggu atau 1 kali aja seminggu, seperti itu. Ya, nanti karena kondisi pasien setiap orang itu beda, dicoba saja. Pokoknya sebulan pertama itu coba, nanti lihat perubahannya. Yang jelas dia mau rutin pakai sebulan, di sana kita evaluasi lagi. Seperti itu, ya. Untuk Ibu Veronica. Bu Noni memberikan kesaksian bahwa pasiennya seminggu 1 botol sudah ada hasil yang luar biasa. Ya, seperti itu. Intinya karena setiap orang itu punya tubuh yang unik. Manusia itu punya tubuh yang unik, gitu ya. Jadi banyak nanti cerita di lapangan. Saya pun pernah memberikan minyak klasik ini ke ibu-ibu yang keluhan kista. Mungkin awalnya saya berpikirnya juga 3 botol baru dirasakan perubahan. Tapi ternyata ini nyata, saya alami sendiri. Hanya dibalurkan 1 malam, Bapak Ibu, 1 malam. Mulai balur itu dari malam saja, jam 8 malam saya kasih minyaknya. Pagi hari jam 5 subuh sudah telepon saya, mengatakan bahwa ketika kencing pagi hari itu keluar gumpalan air, baunya amis coklat. Nah, kemudian saya suruh cek, ternyata benar kistanya keluar, seperti itu. Itu hanya semalam. Banyak juga yang baru 2 hari, 3 hari itu mengalami perubahan kesembuhan, itu juga banyak. Tetapi kita tidak bisa mengeneralisir tubuh manusia seperti itu, gitu ya. Yang jelas tetap dari awal kita sudah bentuk pikirannya, atau kita sudah arahkan mindset berpikir si pasien kita untuk jangan putus sebulan pokoknya. Entah dia akhirnya sembuh seminggu, entah akhirnya sebulan baru bereaksi, ya. Itu terkait juga dengan pola makan, pola pikir, ketelatenan membalur, ya. Intinya rata-rata sebulan itu sudah dirasakan perubahan. Yang jelas nanti jika sudah ada perubahan, lanjutkan lagi sampai kesembuhan benar-benar optimal. Ya, jika sudah ada perubahan berarti cocok, tawarkan 3 botol lagi untuk bulan yang kedua sehingga hasilnya maksimal. Seperti itu, ya. Udah, ada yang tanya lagi? Saya ditemani oleh ini si apa namanya, lemongrass uap diffuser ini membuat ruangan ini sangat-sangat rileks. Silahkan nanti teman-teman coba ya, di ruangan anak-anak juga bagus, di ruangan kerja juga. Jadi sangat nyaman, sangat rileks. Dia juga karena bisa mempengaruhi suasana hati, mood kita, maka seperti sekarang pun saya sangat-sangat fokus untuk memberikan materi. Ya, menyenangkan pokoknya. Padahal dari pagi saya di ruangan ini bersama admin-admin saya, dari pagi kita bikin video untuk YouTube, tapi saya masih bisa fokus. Sangat membantu gitu. Walaupun tidak pakai diffuser, teman-teman bisa teteskan di sini di nadi, ya. Bisa dipakai untuk parfum. Jadi saya sudah lama tidak pakai parfum. Parfum-parfum yang beredar di pasaran. Sekarang saya sudah beralih ke lemongrass atau Rosevara cendana. Nah, sangat bagus sekali. Dia selain bersifat sebagai parfum dalam tubuh, dia juga bisa sebagai minyak terapi, seperti itu. Ya, silahkan dicoba. Apa lagi yang mau diceritakan? Kalau nggak ada yang bertanya, ini saya anggap cukup kah? Ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan.
Ada yang tanya? Sudah ada yang tanya? Selamat sore Ibu Inesita. Puji Tuhan, Faras luar biasa. Amin, Bu. Apa kabar Dili? Kapan Faras diundang ke Dili? Ya, Bu Noni, pantangan makanan untuk pasien kista atau tumor kandungan dan payudara dan anjuran makanan tambahan, Bu. Bu Noni, secara umum pantangan makanan untuk menjaga kondisi sakit itu ada 3, Bu. 1, makanan yang dikonsumsi itu harus makanan yang berenergi. Jadi sedikit olahan. Kalau bisa yang fresh, yang masih berenergi itu langsung dimakan. Seperti buah-buahan segar, sayur-sayuran segar seperti salad-salad. Itu bagus karena dia energinya masih ya, tidak dimasak. Proses pemasakan apalagi yang lama itu akan menghilangkan energi-energi yang terkandung dalam makanan kita. Makanya makanan segar itu ketika kita bisa langsung konsumsi itu akan membuat tubuh kita cepat memperbaikan, melakukan pemulihan gitu. Buah-buahan intinya sayuran segar, buah segar yang sedikit olahan, kacang-kacangan segar seperti itu. Itu. Yang kedua, yang sedikit lemak, ya, seperti gorengan, minyak-minyakan seperti itu. Kurangi. Pokoknya sebisa mungkin hindari seperti itu. Usahakan perbanyak yang rebus dulu. Sementara saja karena masih dalam proses penyembuhan. Sebulan pertama lah dulu pantangan itu. Nanti pelan-pelan mulai konsumsi, tapi sedikit-sedikit seperti itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga berapa persen? Yang ketiga itu makanan yang bersifat basah diperbanyak ya. Makanan yang bersifat basah itu adalah makanan yang seperti yang saya bilang tadi, buah-buahan, sayur-sayuran segar. Makanan yang bersifat asam yang wajib dihindari. Makanan yang bersifat asam itu apa? Yang karbohidrat tinggi, tepung-tepungan seperti itu. Itu cepat membuat tubuh lelah ya. Daging itu sifatnya maksud saya makanan yang bersifat asam yang dihindari ya. Makanan yang bersifat asam itu tidak baik untuk tubuh. Itu seperti karbohidrat, itu bersifat asam. Daging itu bersifat asam dalam tubuh karena dia dicerna lambat sekali, makanya dia cepat membusuknya di dalam tubuh kita. Itu juga perlu dihindari. Jadi makanan yang bersifat basah yang diperbanyak ya. Pisang itu bagus. Penyedap makanan juga wajib dihindari ya. Alkohol, air es seperti itu. Hindari sementara waktu saja dalam proses penyembuhan. Nanti perlahan-lahan mungkin bisa dikurangi sebisa mungkin ya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Untuk yang punya keluhan apa? Kista, cara balurnya bagaimana? Udah ada yang tahu? Kita ambil. Chargernya nggak ada. Ada yang tahu untuk cara balur keluhan kista, cara balur keluhan sinusitis? Kita sekarang bahas cara-cara balur ya. Untuk vitalitas, ada yang tahu?
Nah, untuk yang keluhan yang terkait dengan keputihan, vitalitas, kista, itu balurnya di perut bagian bawah, di selangkangan paha. Nah, untuk ibu-ibu yang sudah mengalami gejala-gejala menopause seperti yang nyeri lutut, osteoporosis, itu biasanya karena usia, itu balurnya juga sama seperti keluhan kista, keputihan seperti itu ya. Di perut bagian bawah, di balur, di selangkangan paha, di tulang ekor, juga dipakai cebok minyak parasnya ya. Di bilasan terakhir saat kita membasuh vagina itu air setengah centong air itu dituang 1 tutup minyak paras pakai cebok, itu bagus sekali. Untuk vitalitas juga, untuk yang mau program hamil juga ya. Kalau program hamil suami istri pakai suami istri balur ya. Di alat vital suami juga ikut dibalur, jadi suami istri balur. Banyak yang memberikan kesaksian akhirnya karena berkat Tuhan lewat minyak faras hamil dengan memakai rutin, membalurkan rutin faras itu ya. Ingat, sepanjang tulang punggung dan telapak kaki adalah areal wajib yang harus dibalur apapun keluhannya. Itu kalau yang terkait kista, miom, keputihan, vitalitas. Untuk bapak-bapak yang punya keluhan diabetes biasanya sudah ejakulasi dini, itu juga ikut dibalurkan di bagian vitalnya ya, selangkangan paha, perut bawah juga. Itu akan membantu mengharmoniskan kembali hubungan suami istri itu ya, karena sangat penting. Pakai yang klasik atau yang natural kalau untuk vitalitas? Boleh, apa saja boleh. Pertama panas, ya wajar, tapi nggak apa-apa, nanti pelan-pelan akan hilang panasnya gitu ya. Untuk ibu-ibu yang juga mengalami nyeri ketika berhubungan, itu juga sudah terbukti sangat membantu ya. Lalu keluhan apa lagi? Keluhan apa lagi yang mau ditanya? Boleh. Kita live lagi 10 menit aja ya. Untuk yang punya keluhan terkait dengan nyeri atau benjolan, kita bisa pakai penghangat minyak ini. Penghangat minyak ini ya. Untuk yang punya keluhan nyeri atau benjolan, pakai penghangat ini untuk mempercepat proses penyerapan. Jadi tuangkan minyaknya di atas, hidupkan lilin di bawah. Setelah minyak hangat, oles atau balur di bagian yang nyeri, balur di bagian yang benjolan, itu akan lebih cepat. Pakai ini. Intinya 1 jam di daerah benjolan atau 1 jam di daerah yang nyeri, itu intinya ya. Untuk keluhan sariawan, tinggal dioles ya sariawannya, radang tenggorokan atau amandel, kumur-kumur bisa campur dengan air hangat 1 gelas, campur dengan minyak faras 5 tetes sampai 6 tetes, lalu kumur dia ya. Setelah gosok gigi malam, kumur, diamkan agak lama di tenggorokan, sangat terbukti. Banyak juga yang gusi bengkak, gigi sakit atau benjolan di daerah gusi, itu juga sangat bagus ya. Keluhan sinusitis, kalau saya keluhan sinusitis saya kombinasikan ini, 2 ini, roll on dan faras ini. Dibalurkan di daerah kening, di daerah sinus itu adalah di atas alis ini 1, di daerah pangkal hidung sampai hidung 2, lalu di daerah pipi. Ini daerah sinus ya. Balurkan di situ atau di roll daerah situ. Nah, balurkan saja sering-sering, nanti mulai bersin berkurang, flu berkurang, sinusnya juga akan berkurang. Keluhan apa lagi? Ambeien, balurkan di ambeiennya sampai masuk minyaknya boleh. Ya, kurangi pedas, kurangi makanan yang berminyak, kurangi makanan yang berbumbu. Balurkan minyak faras di ambeiennya sampai masuk ke lubang anus. Konsumsi manisan amla, minum air yang cukup bisa. Jadi ketika malam hari, karena kita tidak bisa membalur, boleh tuangkan minyak faras itu di kapas, lalu tempelkan di anusnya, baru pakai celana dalam. Nah, nanti
kapasnya akan diam di sana. Baru bangun, lepas kapasnya lalu buang. Itu akan bagus juga. Silahkan buktikan ya. Kalau ambeien seminggu saja sudah ada perubahan biasanya. Keluhan apa lagi? Perbanyak itu balurnya di daerah ini Bapak Ibu, di daerah tengkuk ini ya, dari belakang leher sampai di pundak ini. Agak sering dan agak banyak balur di daerah sini karena biasanya sumbatan-sumbatan energi itu banyak terjadi di daerah sini. Daerah sini karena tegang, stres, berpikir banyak, kurang tidur itu biasanya aliran energi itu tersumbat di sini. Makanya perbanyaklah balur di batang kepala sampai di pundak ini. Agak banyak di sini, agak sering dan agak lama. Coba saja buktikan, ya. Itu biasanya. Ya, apa lagi? Cukup? Jadi kesimpulannya, materi kita di live yang kedua, ada yang bertanya, admin saya, hah? Bu Noni lagi? Bu Noni, sebentar. Untuk pemakaian diffuser hanya dengan memakai Rosevara atau boleh pakai produk Faras lain? Diffuser ya Bu. Diffuser. Foto sekali. Diffuser ini, coba dulu ya. Nah, diffuser ini itu khusus pakai yang minyak esensial Bu, minyak esensial dia. Ya, karena memang minyak esensial itu tidak bisa dipanaskan. Berbeda dengan yang ini. Ini untuk pemanas. Fotonya liatin sampai ini. Jadi kalau minyak esensial itu tidak bisa dipanaskan. Kalau ini dipanaskan dia. Minyak esensial itu dia mudah sekali berubah, mudah sekali menguap. Jadi komposisinya cepat berubah dia. Makanya tidak boleh dia dalam kondisi kena api langsung, panas itu tidak bisa. Makanya tidak bisa pakai yang ini. Dia harus diuapkan seperti ini, masuk ke diffuser. Nah, untuk yang minyak jenis yang lain, ini karena ada rempahnya, ini tidak maksimal kalau dimasukkan ke diffuser, Ibu. Jadi tidak keluar dia semua. Rempahnya akan terbuang percuma kalau dimasukkan ke diffuser ini, karena ini yang bermanfaat kan rempahnya juga. Makanya kalau yang dipakai adalah minyak Faras ini, dia kalau mau hangat masukkan, pakailah yang penghangat itu. Jadi tidak efektif kalau ini dimasukkan ke diffuser, dia tidak efektif. Tidak efektif. Mending langsung saja dibalur kalau ini. Tidak. Nah, jadi diffuser itu memang khusus dia untuk minyak-minyak esensial saja. Ya, minyak murni. Minyak esensial itu kan tidak hanya dengan diffuser. Dia juga ditetes langsung bisa. Digosok-gosok di nadi kita itu sudah bermanfaat. Ya, saya selalu pakai walaupun kondisi sehat, cendana ini selalu ada di tas saya, cendana ini. Ini teman saya, ini jimat saya, Bu Doni ya, ini jimat saya, pengasih saya itu ini. Bu Doni juga harus pakai ini ya. Sudah? Pemakaian diffuser itu apakah pada malam hari? Kalau saya 24 jam Ibu Veronica. Ya. Karena sangat irit kalau menurut saya. 1 gelas aqua itu berapa mili itu ya? 200 mili. 1 gelas aqua itu 200 mili itu kita masukkan ke diffuser ini hanya butuh 5 tetes minyak Rosevara. Itu bisa untuk 4 jam. 4 jam, hanya 5 tetes. Ya, kalau 24 jam berarti kan
6 kali 5 30 tetes. Hanya segitu butuh 1 hari kalau kita mau hidupkan 24 jam. Ya, diffuser ini jika airnya habis dia akan mati otomatis dengan sendirinya. Tinggal kita cabut saja colokannya. Jadi sangat aman dia. Kita tinggal pun dia, nggak ada orang pun dia akan mati otomatis. Ya, ini diffuser. Jadi saya testimoni secara langsung pasien saya, dia punya keluhan jantung. Jadi pernafasannya susah sekali. Dengan mengkombinasikan Faras ini yang dibalur sambil memakai yang lemongrass. Lemongrass kita mana? Ini lemongrass ini terbukti sekali mengaktifkan pernafasannya kembali gitu. Jadi sesaknya mulai berkurang. Seperti itu, lemongrass. Minyak esensialnya memang terbukti dia mempengaruhi sistem pernafasan dan sistem saraf kita. Membuat otot-otot dan sel saraf kita kembali rileks ya. Seperti itu. Habis baterainya ya. Jadi untuk anak-anak kita juga bagus di kamar kita hidupkan diffuser ini. Seluruh ruangan kita akan terjaga. Vibrasinya juga akan terjaga ya. Dia juga bisa mengontrol udara dalam ruangan itu. Jadi bersifat antibakteri juga dia. Molekul-molekul yang keluar dari uap itu juga bisa mengontrol udara yang ada di ruangan kita. Apakah ini tetap live? Bisa videonya kelihatan? Hah? Sinyalnya hilang ya? Putri, sinyalnya hilang? Mau? Oke, ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup? Kelas ini saya akhiri hari ini. Ya, saya sudah 2 kali live. Saya harap ini akan membantu. Percayalah, Bapak Ibu adalah penyalur-penyalur kesembuhan untuk produk Faras kita. Jadi pastikan milikilah jiwa pengobat. Milikilah empati yang tinggi, milikilah jiwa penolong. Karena tujuan kita menjadi reseller itu adalah untuk membantu kesembuhan pasien. Jadi iming-iming uang, iming-iming bonus itu menjadi nomor 2 ketika kesembuhan terhadap pasien sudah kita dapatkan. Ya, pahamilah cara pakai yang benar, pahamilah apa saja manfaat dari semua produk Faras yang kita miliki sehingga kedepannya kita bisa maksimal dalam mendampingi setiap pasien, setiap orang yang membeli produk kepada kita itu. Jadi live saya selama 2 hari ini tidak akan banyak membantu ketika Bapak Ibu tidak secara pribadi melengkapi diri, membaca lagi, mencoba lagi, praktek di lapangan, ketemu orang balur, ketemu orang tolong, tetangga sakit bantu, saudara sakit balur, seperti itu tidak akan ada gunanya kalau tidak terjun langsung, mencoba praktek, belajar teorinya, coba praktek lagi belajar teorinya, seperti itu ya. Milikilah rasa cinta dan ketulusan yang tinggi sehingga kedepannya Faras dikenal orang karena memang reseller-reseller yang memiliki empati yang tinggi. Jagalah nama baik Faras, jagalah nama baik perusahaan dengan kita memiliki kesungguhan hati untuk berperan dalam profesi kita sebagai penyembuh atau pengobat. Saya kira cukup sekian statement akhir saya di live pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kelas hari ini bermanfaat. Ya, kita akan lanjut di kelas yang berikutnya untuk bisa sehat dan sukses bersama-sama di Faras. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan
Terima kasih. Dadah.